Ya, ciao. Ya, kita bertemu dan selalu bertemu lagi ya. Karena memang ini adalah waktu yang produktif untuk membuat berbagai macam diskusi. Dan sekali lagi saya akan membahas berbagai macam sesuatu yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak akui keberadaannya. Ya, harusnya ini saya bahas di Sadis atau sepeda diskusi, namun ternyata device saya kurang mumpuni untuk berdiskusi sambil bersepeda. Jadi saya kembalikan lagi ke kata-kata Mustafa. Jadinya ya setidaknya saya akan mengurangi postingan agnostik karena akan saya posting jadinya 3 minggu sekali, lagu jadinya 2 minggu sekali, dan ini 2 minggu sekali juga. Jadi setiap minggu akan berubah agnostik, lalu bahasan-bahasan pengalaman atau cerita-cerita yang harus diceritakan, dan juga musik. Ya, itu fokus konten saya beberapa waktu ke depan. Nah, hari ini sesuai di judul saya ingin bahas filosofi iblis. Mungkin ya. Ya, kenapa saya mau bahas ini? Ternyata juga pemahaman tentang filosofi iblis ini tidak banyak diketahui masih khususnya di Indonesia. Beberapa waktu lalu banyak beberapa DM dan beberapa pesan juga yang ngajak saya sharing diskusi dan pembicaraan yang sangkut pautnya dengan agnostik. Ya, akhirnya kita bercerita tentang hal-hal yang di luar apa yang saya sharing tentang agnostik. Ya, salah satunya beberapa pemahaman yang pernah saya jelaskan mengenai Illuminati, mengenai semesta, lalu tentunya juga dengan apa yang kita percaya di lain dimensi, gitu ya. Karena ini pembahasan yang cukup menarik dan ternyata saya lihat juga nggak terlalu banyak, mungkin nggak ada mungkin ya, konten creator Indonesia yang membahas hal-hal seperti ini, gitu ya. Karena kebanyakan sesuatu yang sifatnya diskusi, sesuatu yang sifatnya podcast, rata-rata mereka menjelaskan atau menceritakan sesuatu yang mainstream atau cerita-cerita yang sudah diceritakan secara artikel dibuat versi videonya. Jadi ya saya coba bikin sesuatu yang berbeda. Ada juga kan waktu itu saya bikin ya agama takut corona begitu ya. Jadi sesuatu yang memang jarang dibahas, dan salah satunya filosofi iblis ini karena ini cukup menarik begitu ya untuk kita diskusikan. Kenapa sih? Sebelumnya saya cerita dulu latar belakangnya. Tahun 2008-2009 kurang lebihnya saya itu mengalami gejolak gitu ya, pergejolakan di dalam diri saya, sesuatu yang memang menjadi pencetus juga kenapa saya akhirnya menyingkir dulu dari ritual ibadah dan agama. Karena memang saya minta jawaban. Saat itu saya benar-benar down, saya benar-benar drop karena memang background latar belakang kehidupan saya kurang baik ya, khususnya di keluarga. Di keluarga itu saya nggak punya pengalaman hidup yang sebaik kalian lah, intinya seperti itu. Akhirnya saya ini mencari jawaban apa sih yang harus saya cari di dunia ini gitu ya, apa sih yang harus saya hadapi di dunia ini gitu. Kalau saya hidup seperti ini kayaknya saya merasa tidak ada gunanya. Saya perdalam ibadah, saya perdalam agama gitu ya, tapi saya tetap tidak mendapatkan jawabannya atau saya tidak mendapat hidayah seperti yang harap-harapkan banyak orang. Jadi saya sempat belajar tentang sesuatu yang disebut satanisme atau paham atau ideologi yang mempelajari atau mempercayai atau menyembah setan gitu ya, atau iblis gitu ya. Ini akan saya bahas di lain waktu. Kalau memang kalian tertarik, saya akan ceritakan pengalaman itu. Pada dasarnya itu menjadi pencetus saat itu saya mempelajari tentang iblis ya, tentang berbagai macam ritual-ritual dan ilmu hitam. Walaupun waktu itu cuma 2 minggu aja saya belajar. Tapi setelah itu pengalamannya kurang baik. Sehingga saya waktu itu mengalami sebuah pengalaman yang saya bisa bilang cukup menakutkan, cukup membuat saya makin drop. Akhirnya saya berhenti. Sampai suatu ketika di 2013, ya rasa penasaran saya tentang satanis, tentang makhluk-makhluk ekstradimensional itu juga tetap ada gitu ya kan.
Dan waktu saya ingin melakukan penelitian skripsi, pada saat itu saya ingin bahas tentang komunikasi politik Illuminati, yang saya cari tahu, saya cari bahannya. Pada saat itu di internet itu kalian lebih gampang ya, 2013 ke bawah lah. Kalau kalian pengguna internet di bawah 2013, sebelum 2013 ya, kalian itu kalau mau mencari sesuatu itu mudah. Di Kaskus itu aja bahasan supranatural itu banyak banget. Dan banyak juga forum-forum, dan bahkan kalian pun bisa masuk ke deep web secara otodidak aja gitu, belajar, dan akhirnya ketemu. Itu di sebelum 2013. Itu kenapa saya bisa temukan perkumpulan atau sekte Illuminati, sekte semesta. Ya, karena memang waktu dulu internet itu lebih mudah dijangkaunya, lebih mudah kita telusuri, masuk ke dalamnya gitu, nggak kayak sekarang. Sampai saya ketemu dengan salah satu sahabat yang dia mengakui bahwa dia adalah penganut satanisme di Indonesia, dan dia termasuk orang yang cukup aktif juga berbicara tentang satanik, tapi memang secara terselubung ya, nggak sembarangan. Kalau memang dia dipancing, dia terselubung ya. Itu dari penelitian saya juga di salah satu perkumpulan Illuminati itu. Saat saya ngobrol, cari-cari link dan segala macam, ketemulah dengan sahabat saya ini. Ini pure pengalaman, tapi nanti kalian bisa jadikan diskusi kenapa ini penting. Dan ini sekali lagi bukan saya ingin membenarkan, dan saya ingin merekrut kalian untuk menjadi pengikut satanik begitu ya. Tapi ini lebih ke pengalaman yang mungkin kalian bisa ambil positifnya, karena selalu ada unsur positif bahkan dari sesuatu yang nilainya negatif. Dan kita ini kan selalu menghakimi atau melihat iblis, melihat setan, melihat sesuatu lah yang dilarang ini menjadi sesuatu yang mimik atau sesuatu yang harus dihindari. Padahal kalau kita tarik beberapa unsur-unsur cerita, unsur-unsur mitos, sebenarnya nggak terlalu banyak hal negatif juga gitu, dan ada sesuatu positif yang kita bisa ambil. Ya. Saat di 2008-2009 saya mempelajari ritual satanik, saya mempelajari sekte satanik, yang saya temukan itu memang banyak hal-hal yang ya apa yang ada di film lah gitu ya. Kalau kalian nonton film hantu yang ada penyembah setan, frame-nya itu kan selalu di framing dengan sesuatu ritual yang menakutkan, berdarah-darah, bunuh dan segala macam. Tapi saat saya ketemu dengan rekan saya ini yang memang dia benar-benar mendalami satanik, itu karakternya cukup berbeda dan ceritanya dia juga berbeda. Ya memang dia bilang ada beberapa ritual, karena menurut dia pun orang yang menyembah setan atau menyembah iblis atau memegang paham demonologis ya gitu ya, atau satanik ini, itu nggak semuanya ngambil yang ritual gelapnya. Ada mereka yang mengambil intisari dari penciptaan iblis sendiri. Bagaimana mereka mempercayai bahwa iblis ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya hina, nggak sepenuhnya laknat begitu ya. Karena kalau kita ambil ceritanya atau filosofinya dari penciptaan iblis sampai dia dibuang dari surga gitu ya ceritanya ya, kan begitu ya kalau kita baca-baca. Dari agama apapun dia bilang ini sebenarnya iblis itu dibuang cuman karena dia menentang sesuatu yang dia yakini, dan itu cukup menyakiti hati Tuhan, siapapun Tuhannya, walaupun dengan berbagai macam sebutan ya, karena di berbagai macam agama dan kepercayaan ada juga yang sebutannya iblis, ada yang sebutannya roh jahat, ada yang sebutannya raja kegelapan begitu ya, macam-macam. Tapi pada dasarnya ceritanya berkesinambungan. Seorang penghuni surga yang awalnya akhirnya dibuang juga gitu ya kan. Nah, mempercayai iblis atau mempercayai setan itu enggak kita seperti mempercayai sesuatu yang benar-benar jahat gitu ya. Karena ya kita tahu ya pada dasarnya manusia memiliki keputusan yang absolut yang dia dapat putuskan sendiri. Kalaupun memang setan itu menggoda atau mempengaruhi manusia, pada akhirnya manusia itu sendiri yang akhirnya memutuskan apakah dia akan tetap mengikuti apa yang setan mau atau tidak, begitu ya kan. Nah, perihal dengan filosofi ini, artinya iblis atau setan itu tidak tercipta sekonyong-konyong
itu untuk menjadikan manusia menjadi orang atau makhluk atau ciptaan yang tidak baik gitu ya. Karena kembali lagi, manusia punya kepemilikan penuh atas diri dan pikirannya, ya kan? Entah walaupun setan itu menggoda manusia secara diam-diam atau menjelma menjadi manusia juga, menjelma jadi orang lain juga begitu ya. Tapi manusia punya keputusan penuh terhadap dirinya dan pikirannya untuk memutuskan apa yang akan dia putuskan. Nah, iblis sendiri saat dia dibuang, dia sudah bilang bahwa manusia itu pasti akan merusak bumi, merusak lingkungan. Dan apa yang terjadi sekarang? Benar juga, nggak salah juga apa yang iblis bilang begitu ya kan? Sehingga filosofis ini yang ditarik oleh penganut satanik yang putih lah ya begitu ya. Jadi ada juga penganut satanik yang memang dia fokus dengan ritual-ritual sehingga dia mendapatkan pencapaian atau tujuan yang diinginkan. Tapi kalau orang yang ke satanik yang putih, ini biasanya dia lebih kayak mempercayai agar kehidupannya lebih baik. Karena menurut orang-orang yang memegang atau menganut paham satanik atau demonologis yang putih gitu ya, atau jalur yang putih, menurut mereka setan atau iblis ini bisa menjadi sahabat atau makhluk yang meluruskan jalan mereka gitu ya. Ya, ini juga ditarik dari cerita Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo yang memiliki kemampuan berbicara bahkan memerintah makhluk gaib begitu ya. Kalau kita ambil benang merahnya, menurut mereka manusia juga sebenarnya bisa memimpin makhluk-makhluk yang lain dimensinya ini menjadi teman, menjadi sahabat atau yang menjadi penasehat lah begitu ya kurang lebihnya. Asal kembali lagi manusia memiliki kepemilikan penuh atas dirinya atau pikirannya. Sehingga yang mereka pahami untuk tidak menjadi manusia ya seperti yang iblis hakimkan gitu ya, menjadi perusak. Manusia pemegang filosofi iblis ini menjadi orang yang bisa dibilang menentukan dirinya agar tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Dan kalau kita bicara tentang iblis, entah Lucifer, entah apa itu sebutannya, pada dasarnya kalau dia memang dulu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang pernah berdampingan hidup dengan malaikat dan lain-lain, artinya mereka punya keberadaan atau derajat yang pernah mungkin bisa dibilang sebagai penghuni surga gitu ya. Walaupun akhirnya mereka membangkang atau dia membangkang gitu ya. Tapi kembali lagi. Kalau kita tarik filosofinya atau bagaimana iblis mencintai Tuhan atau menyembah Tuhan dan tidak mau menyembah apa yang sesuatu yang dia nilai itu tidak baik, ya artinya tidak salah juga begitu ya kan? Tidak salah juga iblis menentang bahwa dia harus menyembah manusia gitu kan ya. Karena ya hampir mungkin 60% sampai 70% yang dikatakan oleh iblis itu mendekati kebenaran. Ya kan, kalau kalian mempercayai kitab kalian berbicara tentang kebenaran atau sesuatu yang sudah mendekati kebenaran, artinya kalian juga bisa mempercayai bahwa apa yang dikatakan iblis itu mendekati kebenaran, bahwa manusia akhirnya merusak bumi ini gitu ya kan, merusak dunia ini gitu ya dengan berbagai macam hal yang setan dan iblis lah jadi kambing hitamnya gitu ya. Jadi ini menarik bahwa memegang filosofi atau menjadikan iblis sebagai filosofi itu bukan mengambil sesuatu yang jelek-jeleknya atau yang jahat-jahatnya, tapi bisa kita ambil bahwa iblis itu benar-benar menyembah Tuhan atau tunduk pada Tuhan setunduk-tunduknya, sehingga dia tidak mau manusia yang ceroboh ini akhirnya membodohi Tuhan gitu ya. Karena ya bagaimanapun gitu ya kan, kalau menurut kalian kita hidup di dunia ini itu untuk diuji, artinya ya surga dengan segala kepemilikan Tuhan gitu ya, surga dengan segala kecanggihan adat istiadat dan teknologinya itu pasti
akan mendapatkan pemberontakan juga akhirnya. Dan siapa lagi yang memberontak kalau bukan manusia begitu ya? Karena manusia memiliki kehendak bebas dalam berpikir dan kehendak bebas dalam bertindak gitu ya. Walaupun kita tahu pada akhirnya Tuhan Maha Esa. Jadi menjadikan iblis, sekali lagi menjadikan iblis secara filosofi bukan mengambil saja yang jelek-jelek atau yang jahat-jahatnya, tapi bagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah manusia yang tidak seperti apa yang iblis katakan atau iblis hakimkan. Ciao.